Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Elva Yunita, NIM 19631025 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi manajemen lembaga keuangan syariah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank dan non-bank. Lembaga non-bank diantaranya adalah asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Namun terkadang masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal produk dan jasa bank dan lembaga keuangan syariah. Mereka terkadang masih beranggapan bahwa produk dan jasa bank dan lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank dan lembaga konvensional. Dugaan ini bukan berarti tidak beralasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak anggota masyarakat yang meminta bantuan kepada rentenir untuk mengatasi masalah keuangannya, walaupun dengan bunga yang melilit. Padahal ada bank dan lembaga keuangan syariah yang lebih aman dan menenteramkan. Sistem perbankan dan lembaga keuangan konvensional memang sudah terlebih dahulu beroperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal yang wajar jika masyarakat lebih terbiasa dengan sistem konvensional. Akibatnya, muncul beberapa macam sikap masyarakat terhadap kegiatan perbankan dan lembaga keuangan konvensional ini. Bagi masyarakat yang fanatik dengan ajaran Islam, mungkin akan berhubungan dengan layanan perbankan selamanya, karena ia sudah mengasosiasikan bank sama dengan riba. Kemudian muncul juga pendapat yang pesimis, di mana mereka beranggapan sistem ekonomi Islam sebenarnya tidak akan pernah dapat diwujudkan. Oleh karena itu, bank syariah pada dasarnya sama saja dengan bank konvensional. Ada juga pendapat yang lebih ekstrim, di mana yaitu mengatakan bahwa bank syariah muncul hanyalah sebagai salah satu trik atau strategi pemasaran untuk menarik minat kalangan masyarakat yang fanatik untuk mau menggunakan produk dan jasa bank tertentu. Kegiatan promosi dan sosialisasi yang cukup populer dilakukan selama ini melalui media, yaitu antara lain brosur, spanduk, iklan radio, iklan di koran, dan baliho. Media promosi yang disebutkan tadi memanglah memiliki beberapa kelebihan di samping kelemahannya. Kelemahannya antara lain komunikasi hanya satu arah. Dengan kata lain, masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh atau sekedar bertanya tentang hal-hal yang belum diketahuinya seputar perbankan dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi yang bersifat dialogis, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengenal produk dan jasa perbankan atau lembaga keuangan syariah lebih rinci. Selain itu, perlu ditempuh promosi dan sosialisasi melalui media yang akrab dengan keseharian masyarakat. Pertanyaan sekarang adalah, apa dan bagaimana bentuk promosi yang sebaiknya ditempuh untuk mengenalkan produk dan jasa perbankan atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat? Maksud dari promosi sendiri yaitu salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Dalam ilmu manajemen pemasaran, dikenal beberapa bentuk promosi yang biasa dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk atau jasa perusahaan kepada calon konsumen atau masyarakat, yang biasa kita kenal dengan periklanan. Periklanan yaitu termasuk brosur, spanduk, baliho, iklan radio, iklan majalah,
iklan surat kabar, dan lainnya. Diskon harga dan biaya, pemberian bonus dan hadiah, serta publisitas. Tujuan promosi lembaga keuangan syariah sendiri yaitu menyediakan informasi nasabah, karyawan, atau masyarakat mendapat manfaat dari fungsi dilakukan oleh seorang promosi. Para nasabah menemukan program baru yang dapat membantunya, dan para karyawan dapat menginformasikan kepada calon nasabah tentang barang dan jasa. Kemudian yang B, merangsang permintaan. Semua lembaga keuangan syariah menginginkan semua calon nasabah membeli produknya, dan mereka menggunakan promosi untuk membuat konsumen melakukan permintaan. Yang ke-C, membedakan produk lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya semua produknya sama, namun dalam pengoperasiannya yang memiliki perbedaan, sehingga dengan promosi ini masyarakat dapat membedakan pengoperasian produk pada setiap lembaga keuangan syariah. Semua lembaga keuangan syariah mencoba membedakan mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya. Yang ke-D, mengingatkan para calon nasabah atau nasabah saat ini mengingatkan para pelanggan akan manfaat dari produk lembaga keuangan syariah, sehingga bisa mencegah mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan untuk mengganti atau memutakhirkan produknya. Yang ke-E yaitu menjawab publikasi negatif. Kadangkala kompetisi bukanlah penjualan produk serupa dan perusahaan lainnya. Seringkali perusahaan menjadi korban publisitas dan pemalsuan. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi promosi. Faktor yang paling mempengaruhi promosi pada dasarnya adalah dana yang akan digunakan. Dana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, sifat pasar. Yang kedua, luas pasar secara geografis. Yang ketiga, konsentrasi pasar. Yang keempat, macam pembeli. Dan yang kelima, jenis produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang promosi manajemen lembaga keuangan syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.